Pripanggi Channel bekerja sama dengan Koran Berita Indonesia mempersembahkan berita bombastis Bohuset. Kemudian UAS dengan mimik yang sangat serius. Doi benar-benar suwebel banget sama sama Ahok. Doi bahkan menyamakan Ahok identik dengan setan. Dengar celotehnya. Saya belum pernah melihat Cina kerasukan setan. Mana ada? Ahok itu kerasukan setan? Enggak. Coba tanya itu. Enggak. Kan sesama setan dilarang saling menggoda. Jadi maksudnya Ahok tidak boleh mengganggu setan, begitu? Atau setan Ahok tidak boleh mengganggu kawanan koruptor yang sedang nampak suci bersih. Ya, setan memang banyak jenisnya. Ada setan raja korupsi, setan makelar kasus, setan jagonya demo, setan perencana makar, setan pelakor atau pebinor, dan yang masih banyak lagi. Pada kitab Lukas ayat 7 sampai dengan pada kitab Lukas pasal 7 ayat 27 sampai 29 di Alkitab mengatakan ada seorang lelaki gila yang kerasukan satu legiun setan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku? Hei Yesus, anak Allah yang maha tinggi, aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Dalam Wikipedia dijelaskan, legion adalah nama sekelompok roh jahat yang merasuki seorang pria yang tinggal di Gadara, kemudian diusir keluar dari orang itu oleh Yesus Kristus menurut perjanjian baru Alkitab Kristen. Peristiwa ini dicatat dalam 3 Injil sinoptik dan menarik karena setelah melibatkan 2000 ekor babi lebih yang kemudian dirasuki roh-roh jahat yang keluar itu sehingga terjun dari tebing ke dalam danau Galilea. Soal Ahok, UAS jelas salah. BTP bukan setan. BTP bukan teman setan. Tapi dia pengikut Yesus yang setia. Sehingga karena kuasa Tuhan, setan pun takut sama Ahok. Boro-boro mau menggoda. Ketemu aja mereka sudah lari. Mirip koruptor yang terbirit-birit oleh kuasa Ahok. Sekarang Fadlizon. Begitu Presiden Jokowi menyebut nama Ahok sebagai salah satu kandidat pos ibu kota baru yang namanya Fadlizon, lantas pasang muka datar kayak dompet pegawai honorer tanggung bulan, sudah pucat, flat alias tanpa ekspresi, tapi terselip rasa benci yang nauzubillah. Simak apa katanya. Biar masyarakat yang menilai. Kalau saya sih melihat kayak nggak ada orang lain saja, gitu. Kenapa sih hebatnya? Menurut saya biasa saja. Tapi itu kan menyebabkan tokoh-tokoh atau orang-orang dan masyarakat yang selama ini kontra terhadap Ahok menjadi tidak suka. Jadi yang saya kira mungkin itu refleksi kedalaman hubungan antara Pak Jokowi dengan Ahok sebagai teman sejati, bukan teman politik atau teman apapun. Jadi Ahok itu biasa-biasa saja. Lalu Dr. Haji Fadlizon SSMSC itu hebat. Begitu. Memang dulu nampak hebat ketika tampil membela kasus ketua DPR
yang terkenal dengan Bapak minta pulsa, ingat? Fadli begitu vokal. Tapi sayang, belakangan orang yang dibelanya itu Setia Novanto menjadi tahanan negara. Apakah Setia Novanto adalah orang yang hebat? Fadlizon yang menandatangani surat permohonan penundaan pemeriksaan yang dilayangkan Ketua DPR Setia Novanto ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Fadli dilaporkan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin, ke Mahkamah Kehormatan Dewan karena menandatangani surat tersebut. Menurut Boyamin, surat yang meminta penundaan pemeriksaan Setia setelah proses pra-peradilan harusnya tidak perlu dikirim melalui Lembaga Kesekretariatan Jenderal DPR. Maki menilai ada upaya intervensi dari surat itu terkait kasus yang menjerat Setia. Ada lagi teman Fadli, dia bukan orang biasa-biasa saja, melainkan orang luar biasa. Seorang aktris top markotop, sehingga aktingnya, berita bombastisnya membuat gaduh seluruh NKRI. Kabar dianiaya aktris dan aktivis Ratna Sarumpait yang kala itu menjadi salah satu juru bicara kontestan pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno oleh orang tak dikenal menjadi topik perbincangan hangat. Awalnya kabar tersebut disampaikan oleh Rachel Maryam dan Wakil Ketua DPR RI Fadlizon lewat Twitter, yang membuat elit politik yang kala itu berseberangan dengan Jokowi dan Ma'ruf Amin nyaris semua naik pitam. Ini nyata dari ekspresi kemarahan yang dipertunjukkan Fadlizon, Fachri Hamzah, Amin Rais, dan lain-lain, serta wajah angker seorang mantan Danjen Kopassus, Prabowo Subianto. Mereka merutuki pemerintah. Kenapa di era demokrasi ini ada perlakuan yang tega menganiaya seorang wanita tua? Prinsipnya adalah menuntut tanggung jawab pemerintah. Andai aparat kepolisian tidak cakap dalam bertindak, mungkin bisa berakibat fatal. Impeachment terhadap Jokowi sang presiden, yang memang masih menjabat sebagai presiden itu. Demi memenangkan Pilpres, terkadang nyaris segala cara dilakukan. Namun setelah diselidiki polisi, dalam waktu singkat, ternyata tak ada tanda-tanda Ratna dianiaya. Polisi malah menemukan bukti bahwa kabar tersebut hoax, yang kemudian diklarifikasi sendiri oleh yang bersangkutan pada jumpa pers, yang ternyata wajahnya yang lebam-lebam adalah efek dari oplas. Pakai plastik ember bekas sekali. Tentu saja Fadlizon menjadi sasaran kemarahan dan celotehan pahit warganet terkait kasus ini. Padahal ia mengaku mendapat informasi penganiayaan tersebut langsung dari mulut Ratna. Wakil Ketua DPR ini juga sempat mengunggah foto bersama aktivis wanita tersebut saat menjenguknya. Jadi yang mana yang biasa-biasa saja itu? Ahok biasa-biasa saja. Kalau memang iya, coba bandingkan apa yang telah dilakukan Ahok melalui kiprah di pemerintahan dan apa prestasi Setia, Ratna, Ade, Rizal, Uwas, dan Rizky serta konco-konconya. Diem kan lo? Lagian, kenapa sih begitu amat rasa benci kalian terhadap Ahok? Seakan sundul langit. Karena Ahok warga keturunan,
Loh, bukannya sejak zaman perjuangan, sebelum kemerdekaan, sejarah membuktikan warga keturunan Cina sudah andil di dalamnya dan tidak ada masalah. Tapi saat ditanya oleh Pak Ngabalin, "Kau benci Ahok?" di acara Dua Sisi di TV One, Kamis 12 Maret 2020, Fadli tak menjawab. Bahkan berulang-ulang ditanya Pak Ngabalin. Melihat sikap dan ekspresinya, berita bombastisnya, Fadli tetap diam 1000 bahasa. Tekan subscribe, lalu lonceng, tekan like, dan share.